Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelinci Picture. Ada yang bertanya, kira-kira ternak kelinci itu bisa dijadikan penghasilan utama atau tidak gitu ya teman-teman. Kita tinggal tanya ke diri kita juga ya teman-teman. Jadi berapa toh penghasilan per bulan yang harusnya kita dapat gitu ya teman-teman. Jadi harus berawal dari itu dulu. Jadi nanti kita bisa menentukan apakah kelinci itu bisa dijadikan penghasilan utama. Mungkin antara hidup di desa dan hidup di kota, penghasilan per bulan itu jelas berbeda ya teman-teman, karena kebutuhan di kota dan di desa juga berbeda. Misalkan kita ingin punya penghasilan 1,5 juta per bulan. Nah, mungkin kalau di desa sudah cukup ya teman-teman. Nah, karena kalau di desa itu biasanya untuk kehidupan itu lebih sedikit ya kebutuhannya dibanding kalau misalkan kita hidupnya di kota, apalagi kita itu misalkan ngontrak gitu ya. Kelinci itu bisa saja dijadikan penghasilan utama, tapi teman-teman harus bisa pelihara kelinci dulu ya teman-teman. Kalau kita belum bisa melihara kelinci, kemudian misalkan sekarang yang sudah bekerja gitu kemudian resign, kemudian pelihara kelinci berharap untuk penghasilan utama tanpa dibekali dengan ilmu perawatan kelinci, ilmu pemasarannya, nanti teman-teman dipastikan akan mengalami kesulitan ya. Karena kelinci itu bisa dibilang mudah, juga bisa dibilang susah ya teman-teman. Sebelum kita resign dari kerja, mungkin teman-teman perlu persiapan dulu ya teman-teman. Mungkin disambi dulu gitu ya. Disambi untuk pelihara kelinci sambil bekerja. Nah, nanti dari perjalanan teman-teman pelihara kelinci nanti tahu sendiri ya teman-teman. Tahu sendiri bagaimana ilmunya, bagaimana perkembangannya. Saat kita merawat kelinci itu kan butuh pakan ya teman-teman. Nah, di situ nanti teman-teman bisa ngitung sendiri berapa kebutuhan per bulan untuk memberi makan kelinci. Nah, sebelum teman-teman mungkin beternak dengan skala besar, lebih baik teman-teman mencoba dulu dengan skala kecil ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa memelihara kelinci 1 jantan 2 betina. Nah, dari 1 jantan 2 betina itu kita kembangkan, kira-kira nanti di perjalanan itu pasti akan mengalami kendala ya teman-teman. Misalkan ada yang tidak mau dikawinkan, ada yang kawin, beranak, kemudian anaknya tidak disusui. Kemudian teman-teman yang sering terjadi adalah kelincinya mengalami penyakit ya. Yang paling deket aja itu penyakit skabies gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa mengobati skabies, sementara teman-teman sudah beternak kelinci dengan jumlah yang banyak, itu dipastikan akan rungkat ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu mencoba dulu dari sedikit dulu ya. Nanti kalau misalkan sudah dari sedikit itu sudah berkembang, sudah berjalan gitu ya teman-teman, baru nanti kalau teman-teman mau nambah jumlah, mau nambah ras, itu baru dipersilahkan. Tapi kalau masih awal-awal, saya sarankan teman-teman untuk memelihara dalam jumlah yang sedikit dahulu ya teman-teman.
ada beberapa teman yang memelihara kelinci gitu ya, bermaksud untuk menjadi penghasilan utama, tetapi belum menguasai ilmunya gitu ya teman-teman. Ternyata di perjalanan itu juga mengalami banyak kendala. Jadi teman-teman perlu pahami ilmunya dulu, jangan dilihat enaknya saja gitu ya. Jangan dilihat enaknya saja, dia teman saya itu punya penghasilan sekian dari kelinci gitu ya. Tapi teman-teman mungkin tidak tahu perjalanannya seperti apa. Nah, makanya yang perlu dilakukan itu kita mencoba dulu ya, mencoba memelihara 3 ekor tadi, 1 jantan, 2 betina, dan dikembangkan. Nanti kalau kita sudah bisa merawat dari anakan sampai besar, insya Allah nanti teman-teman di kemudian hari tidak akan mengalami kendala lagi, karena teman-teman sudah bisa untuk menangani kendala yang telah terjadi ya teman-teman. Sehingga hal yang perlu dipelajari itu ilmunya dulu ya, bagaimana perawatan kelinci dari kecil sampai besar gitu ya, sampai berkembang biak. Kalau ilmunya sudah cukup gitu ya teman-teman, baru kita menghitung ya teman-teman. Menghitung berapa kira-kira penghasilan yang ingin kita dapatkan dari beternak kelinci. Maka nanti bisa kita hitung kira-kira berapa ekor yang kita butuhkan atau kita harus pelihara gitu ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ingin berpenghasilan 1,5 juta per bulan, itu kalau teman-teman misalkan pelihara kelinci pedaging yang memang dikhususkan hanya untuk pedaging gitu ya, bukan nanti dijual bibit, tapi memang teman-teman itu dijual dagingan gitu ya. Nah, kalau dijual dagingan itu teman-teman bisa menghitung aja ya, misalkan daging itu ditimbang hidup itu harganya 35 sampai 40 ribu gitu ya per kilonya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin berpenghasilan 1,5 juta, berarti paling tidak teman-teman harus bisa mengeluarkan kelinci itu misalkan di bobot 2,5 kilo itu sebanyak 15 ekor ya teman-teman. Tapi yang perlu diingat, nah ini belum dipotong dengan pakan ya teman-teman. Misalkan teman-teman makannya rumput, yaitu mungkin tidak banyak pengeluarannya ya, mungkin pengeluaran untuk tenaga saja untuk mencari rumput. Tetapi kalau misalkan teman-teman pakannya pelet, otomatis teman-teman harus menghitung biaya pembelian pakan pelet tersebut ya. Selain kita menjual dagingan, kita juga bisa menjual bibit. Nah, otomatis kalau dengan menjual bibit itu hasilnya akan lebih banyak ya dibandingkan hanya untuk dagingan. Beda lagi dengan teman-teman yang mungkin memelihara kelinci hias gitu ya teman-teman. Memelihara kelinci hias yang harganya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan harga kelinci pedaging ya, atau kelinci dagingan aja lah ya. Kalau kelinci pedaging kan bisa juga nanti dijual bibit gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin bermain di kelinci hias itu mungkin teman-teman tidak terlalu banyak ya. 1 ekor misalkan kita bisa jual 200.000 gitu ya teman-teman. Kalau untuk mencapai hanya 1.500.000 otomatis kan cuma butuh 8 ekoran ya teman-teman.
Kalau misalkan teman-teman mau menentukan itu saya mau pilih kelinci pedaging atau kelinci hias, itu dilihat saja ya teman-teman pasaran yang ada di sekitar kita atau pasaran yang akan kita jangkau gitu ya. Itu minimal itu harus sudah tahu pasarannya dulu. Kalau misalkan memang kita akan dijadikan sebagai penghasilan utama ya teman-teman. Kalau misalkan kita sudah bisa pelihara tanpa kita bisa memasarkan, itu juga nanti akan menjadi masalah juga di kemudian harinya. Karena kelinci sudah berkembang biak dengan banyak, sementara kita belum bisa menjual kelincinya, otomatis pengeluaran untuk perawatan kelinci akan semakin banyak ya teman-teman. Karena dengan banyaknya kelinci otomatis pakan akan semakin banyak juga. Begitu juga dengan biaya obat-obatan ya teman-teman. Sehingga saat kita belajar memelihara kelinci, kita juga harus menemukan pasarnya juga ya teman-teman. Jadi harus berjalan bersama-sama. Belajar beternak juga belajar untuk pemasarannya teman-teman. Beda lagi dengan teman-teman yang misalkan ikut kemitraan gitu ya. Ikut kemitraan mungkin yang perlu dipelajari itu tinggal perawatan kelincinya saja ya teman-teman. Karena untuk pemasaran sudah di handle oleh pengepulnya gitu ya teman-teman. Nah jawabannya kalau misalkan seperti itu, apakah bisa dijadikan penghasilan utama? Jawabannya bisa, tetapi kita harus mempelajari ilmunya terlebih dahulu, baik ilmu perawatannya maupun ilmu pemasarannya. Mungkin teman-teman sudah ada yang membayangkan saya akan resign dari pekerjaan dan akan fokus ternak kelinci. Nah, itu perlu ditimbang-timbang terlebih dahulu ya teman-teman. Itu saja ya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan semoga peternakan kelinci teman-teman berjalan dengan lancar. Saya doakan semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, dan rezeki yang bermanfaat. Jangan lupa yang belum like, di like dulu, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya sehingga nanti saat channel Kelinci Picture update video teman-teman tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.